Kalau terang ya, pokoknya ini final tenan, artinya final hidup ini anggap final. Pun ngandel kula. Kula niku gadah tulisan sing kula beto ngalor gitu, termasuk teng tas kula niku ana terus tenan. Tak tulis teng amplop kecil. Teng tas kula, teng budi-budi kula beto. Kula niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang wedine ngeten di surga. Itu kan kita sudah final ya, artinya final itu ya dianggap nih swarga terus selawasnya apa? Lawas. Setengah ribu itu nasing dipersek ya amen ngeloni nopo. Dadari nasing dendam mangan enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hadun nafsi, hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu. Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu, ngono tenan, semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewahe ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia, karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ila wahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki penting di swarga mbek donya. Ya penting donya mergo swarga iku digawe koyo ngono mewahe. Iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madhabi Sayyidina Umar radhiyallahu. Makanya kita mumpung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, di rumah api, jalukane bojo. Di mobil api, jalukane bojo. Di tabungan akeh, jalukane bojo. Gak tahu nabung akeh demi idat fisabilillah. Aku di tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku api, ogombo, ben ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, nah ana wong nyileh. Gak ono kabeh disebut tuh demi bojo jare Nabi, yo ono sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong wedok nek wong saleh kan bojo, mesti wong elek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontokno Mustofa wong wedok maknane apa? Demenan. Eman raine mbek jegot Ivan. Ajare yo mungkin ae. Jenenge manusa. Tapi kan suudon haram, no? Suudon apa? Haram. Ini penting kalau aturakan. Makanya saya tuh nganggap di dunia tuh penting sekali. Di pulau niku ke poso niku. Ini kan tesis awal, ini tanggal 29. Sesuk tanggal 30 terus. Pokoknya insyaallah mungkin sebelum jam 8 insyaallah selesai hadis 7. Oke, selesai. Soalnya gue wis alim no. Ini kalau terang malih. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu an alhaqa bil mauta. Andai kan tidak demi hal tiga, saya sudah siap, senang sekali saya mati. Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. Dua, kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujudan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni bidadari, makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya
kapok sholat, kapok zakat, kapok kangelan ibadah, wis dadah terus mlebu swarga. Jadi swargane makane kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wis bosen sholat, bosen zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking ya sebagian kiai ya ora pati alim. Nak wis swarga penak ora usah sholat, ora usah zakat, ora usah itikaf, bebas. Ora koyo ning donya lara kabeh salat bareng kiai kok sarap. Iku sarap iku jenenge ibadah je kapok. Tapi ya akeh mubalek ngono payu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ojo geman muridku ngono ora tak syafaati. Ya kan yo ojo geman. Tobat ya kan yo. Kadang-kadang kita ini pecundang, gue masuk surga seneng apa? Keselen poso, keselen sholat gue sih gurih malah, tak lacak babahmu, jangan-jangan turunannya sopo. Makanya apapun salah kita, pulau sebagai manusia salah saya banyak, gue lo akeh mesti. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim, dan ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu, masuk surga itu cek isinya. Masuk surga kan koyo-koyo, oh, Gusti yakin, kalau sholat itu kesel tenan, poso kesel tenan. Bareng masuk surga dadang, alhamdulillah bebas sholat. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kena kan surga ya gelem ae, tapi ora gelem ngono. Mulai sampai terus, paham ya? Mus ke paham tenan to. Nah sing liya ora paham pantes kowe jigoten terus kusuk. Bingung kalau di murid dekne. Tamu iku raine rai tuwa, ora tamu kadang ya cek goblok. Bingung. Mau mon kodo kula niku khusus anak perawan cucu kok tuwa. Kowe ora tuwa dereng itu. Mande cerita itu. Tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Yaitu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya dia mapi untuk jalukane bojo, dia mobil api jalukane. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben payu rabi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap ya ben payu rabi, boleh gawe rumah mewah ya ben bojo seneng, gawe kamar mandi api. Semua makanya kata Nabi oleh gojlok ada orang yang orientasi hijrahnya ilallahi wa rasulih. Nabi mengulang lagi fa hijratu ilallahi wa rasulih. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kalau tak takoi, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget. Untung Rogen gak ngalami itu. Iku kan terus kue di rumah api alasan apa kan? Gawe no bojo. Ganti mobil. Lho ora wayu-wayu demi sapa? Wedi semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing gak ebe ya. Mulane di bocah elek kadang barokah. Kenapa mau elek? Cek elek kena apik. Kenapa kan ratu ku mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha ae. Berarti kayak mau mapan mergo mangkel bojo. Iku ya sama berarti bojo dak titik tekan sing luar. Nah ini kalau ceritani. Kowe nak ngaji mbek wong alim. Aja sampai kowe mlebu swarga seneng mergo saiki bebas salat, bebas iktikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu. Bareng ning swarga dada wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman teng donya kula eling jenengan sehingga maca subhanallah sakniki teng akhirat pun nggih donyane jenengan makhluke jenengan swarga nggih wae jenengan kula tetep subhanakallahumma wa bihamdi. Paham ya?
Meskipun kowe ya manusa, kadang-kadang ya inna ansa'na guna napa insa'a faja'alna guna abkara rokir paham langsung golek. Lah niku Gusti jatahe putih. Sing jarene mlebu swarga untuk widadari promo jarene 70. Aslak. Kalau ora tau dipikiran keres kok Mustafa. Paham ya? Terus kula suwun iki mumpung teng donya ayo do seneng sujud. Ya, sesuai si Imam Mustafa lah rutin lah. Pokoknya sujud itu barang kalau usah pilih-pilih nopo. Lalu kalau sholat itu jarang kurang imami. Ben wong ora terlalu sombong. Ojo kayak kelompok tertentu di wong liya ora gelem. Manja Nabi nate ngendikan apike sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli qiraah. Iku apike. Tapi Nabi nate ngendikan shollu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong salat itu barang apik, cung cek ngomong elek cek wong apik. Angger salat yo lah kula ngiling-ngilingan salat ra usah seleksi pokoke makmum. Kaya ana kiai sing fanatik, imame sapa? Iku hafal Quran tapi ora fikih. Tidak fikih tapi macane makhraj ra bener. Ah ora usah salat kecangkeman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Kula makmum rukun yo biasa. Piye Islam. Islam lara tuh loro, itu ya perjuangan. Ngawur no, itu ya heroik no, ngawur. Makmum Mustafa juga bolak-balik. Sehingga kalau ya yakin sholat sah, mulai makmum mana, ngomong kalau nak sholat pangeran, sawangannya makmum Mustafa. Aman agak roh imam pulau hakikate sopo, cuma cara dohir ya ngarep Mustafa dek neruko ya melok. Tapi hakikatnya kalau makmum kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Nabi Inna maju'ilal imam liyutamma bi. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Dawe Nabi imam didadekno ben mbokno, mulane imam rukuk kaya rukuk nek imam sujud kowe. Dadi aku rukuk asline anut Mustafa, anut Kanjeng Nabi sing ngutus hak. Nek iku Mustafa rukuk kowe ya rukuk dadi aku dipandu Nabi. Cuma sawangane makmum Mustafa. Dekne wis sing Gus Pak makmum aku. Asline ora ono hubungane aku Mustafa. Makomku ora ngono iku. Tapi rasa terus biasa. Paham ya? Lu tenan paham ora? Lah iya kita dipandu Nabi dong dengan makmum manut imam. Saiki makmum manut imam mergo perintah imam apa perintah kanjeng Nabi? Perintah kanjeng Nabi. Cuma sing ngarepe Mustafa ya istilah Gus Pak makmum Kiai Mustafa. Cek kiai tok orang kaji. Jadi katok orang kaji. Orang kah maksudnya Jawa? Katok. Maksudnya ka saja itu bahasa Jawane apa? Katok. Orang kah, orang apa? Di kula suwun nggih monggo teng donya niki sing seneng. Kula niku mati ku kadang wedi, swarga wedi. Kaya kadang kehilangan momentum saya mencintai Engkau ya Allah, saya berjuang demi Engkau. Saya punya sentimen keagamaan demi Engkau. Mergo kabeh swarga piye-piye iku kadang nyun sewu hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Nah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah, berarti kita hidup demi Allah. Nah itu lebih keren, berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cinta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita semuanya lillah. Mulane cara kula keren ning donya. Piye-piye ini semua coba sekarang sampean tak bedhei. Swarga koyo ngono mewah itu ukurannya diberikan kita, ukurannya dengan reputasi kita di mana coba? Di dunia. Berarti dunia itu penting sekali sampai rujukan akhirat itu merujuk nilai kita di dunia. Kok kowe nganggep dunia ora penting? Ya penting sekali. Mulane kula niku ora seneng wong sufi-sufi bodoh kadang mboten seneng. Berlebihan. Ini suatu saat ada cerita gini. Ya lagi-lagi Sayyidina Umar. Ada seorang sufi bodoh. Mulai dhisik wong bodoh ya akeh. Wong saiki karek nerusno. Jadi kira ora usah ngerasa salah biasa wae napa? Orang itu mengkritik dunia itu mataul ghurur, anane nggon fitnah, anane nggon maksiat, anane nggon. Pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh lah. Kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif, tempat fitnah, tempat maksiat, tempat ini. Di pinggirnya Umar itu ada Zaid bin Subhan, ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran yang dipuji Rasulullah.
BPKM itu diam saja. Ketika si lelaki tadi ngomel gitu diam saja. Sayyidina Umar masih gojlok gini. Sayyidina Umar meskipun keras gitu masih bisa gojlokan. Cong, kowe ngomong ilmu kok ora sopan. Iki iku sayyidina maksudnya. Ini nih tuan kita, orang terbaik kita fil ilmu. Mbok sing sopan lah ngomong ilmu. Terus orang tadi masih ngomel tentang elek dunya, nggon fitnah, nggon maksiat, terus macam-macam. Memang sisi dunia ya ada yang itu ya, tentu kita sepakat itu. Wong sing kecoba ya akeh tenan, sing kepleset ya akeh tenan. Akhirnya si Sufi tadi menjawab, apa salahnya dengan komentar saya? Terus Sayyidina Umar matur ning Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang pertama yang ngimami tarawih ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Tarawih. Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu afdalu min Ubay. Urutan afdalus sahabat Abu Bakar Umar. Tapi wong ora kabeh Umar itu makmum Ubay. Anggap aja Mustafa Ubay kula Umar. Jadi biasa riyen niku wong kalah pangkat makmum iku biasa. Tapi bisa Ubay apal Quran, Mus. Lah kowe apal juz 30. Ora 30 juz tapi. Mulane cara wong hafid itu Mustafa iku sangke tahlilan maca kulhu. Piye ra apal kabeh kok langsung juz 30. Kok kulhu kan juz 30. Mon. Akhirnya Ubay ngomong gini, uskut, kamu itu diam. Bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah sebegitu baik, sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia? Semua balasan kamu nanti masuk surga dapat ridhonya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia. Kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantar Anda ke surga, mengantar Anda ke ridho Allah? Nangis akhirnya Sufi tadi. Dunia ini punya sisi fasilitas, punya sisi positif, yaitu memfasilitasi kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bumi tempat kita sujud, kita punya uang untuk supaya kita sedekah. Nah, iso sedekah hendalah di bojo judes. Sarana kita ra iso ngamal ya untuk sabar. Misalnya kita nyodakoi bojo ra iso, pangeran kepengen tetap kayak ngamal, dibikinlah bojo judes. Dan gue sabar, enggak mlebu ngamal orang untuk sedekah tapi untuk sabar. Lho sedekah ra iso kok sabar ra iso pisan. Terus kayak ngamalem apa? Jadi pangeran wis nemen pinter wis ngerti nek wong kere-kere ora iso ngamal sedekah. Lala dinyai wong, oh kere kriting. Kere ndek alhamdulillah. Coba kalau kita ada yang ngritik, tidak ada yang cangkem elek. Kowe entuk ganjaran opo? Di antara ganjaran sabar, ora ono sing ngri. Akhirnya watawasaw bil haqqi watawasaw bisabr. Ayo kritik nah, biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak. Lo malah ngamuk, kere ra iso sedekah, ra iso sabar. Terus kan Gus Warga nganggo alasan apa itu? Kere sabar, gak mlebu. Kere sedekah, gak mlebu. Meneh kere alim apal hadis tambah angel. Lajane luwih gampang sabar. Udah wong yo ra enak. Jadi semuanya ini dunia. Dan kalau suwun dia mulai ngaji niki, kalau suwun sing seneng dunia. Iki tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita nulungi agamanya Allah ben Allah. Terus swarga itu wis hak kamu. Bahasa kasare wis haddu nafsi. Itu Allah saking baiknya memberi kita bonus. Kalau kamu reputasinya baik masuk. Bagaimana mungkin lalu kamu nikmati surga terus leha-leha mergo kapok sholat, kapok zakat, kapok dikekang sekmu terus over ning suar lakon kok elek ngono. Wah, surga itu dingendikan Allah, ya aja ngono oke lah kowe ngeloni widadari macam-macam, tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, tetap wa akhiru da'wahum tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir maknanya kelima, nggih maknane akhir apa? Kelima. Akhir dari semua klaim kita, akhir dari semua orientasi kita, akhir dari semua yang kita ketahui tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya saya punya wiridan ini subhanallah mil al mizan wa muntahal ilm. Sama ya, alhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilm. Bahwa keputusan kita, pemikiran kita bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm, klimak dari semua ilmu, final dari semua ilmu adalah alhamdulillah.
Makanya subhanallah bilal mizan wa muntahal ilm. Terus wa mablaghar ridho. Klimak dari kita ridho, puncak kita ridho, lan puncak kita untuk ridhane Allah ya alhamdulillah. Wa zinatal ars. Ning dunya paling pepaes terop go nganten. Pepaese aras itu alhamdulillah subhanallah. Kowe kan keren. Kamu punya kalimat yang nanti ini jadi hiasan aras. Jadi kaligrafi ini neng aras itu subhanallah walhamdulillah. Tapi saiki wong do bento kabeh. Muni subhanallah alhamdulillah malah darani bid'ah. Kafir. Engko sing tahlil wong NU ya padha dene nek ngantuk angol. Giroe itu ning dia kadang ya subhanallah sing goblok sing ndi. Sing tahlil ngantuk dibela-bela ora ono giroe, ora ono iseke, ora ono mahabbah, ora ono cintane. Sing ra seneng ya kok darani nganti bid'ah, sing goblok sing ndi Gusti. Nak goblok loro-lorone kula teng-teng Gusti kadang ngaku pinter ora oleh repot. Aku bodoh aku mau. Akhirnya zaman akhir, wis ngono tok militane napa?